Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel Kang Sueb, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada sedulurku semua yang selalu stay tune dan selalu menyimak video-video saya. Semoga para sedulurku semua saya doakan sehat badannya, sukses, selalu dijauhkan dari mara bahaya, dari kesialan, dan saya doakan semoga para sedulurku semua menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Oke, para sedulurku semua, sebelum kita lanjut ke topik kita, jangan lupa sediakan kopi ya. Salam kopi pahit biar hatinya tidak julid dan rezekinya tidak sulit. Nah, para sedulurku semua, khusus kita malam ini topik kita ataupun tema kita yaitu membahas tentang media santet melalui hewan, dan hewan apa sajakah yang biasa dipergunakan dalam media santet tersebut. Oke, para sedulurku semua, mungkin kita bicara santet ataupun guna-guna ataupun teluh itu suatu hal yang memang sudah biasa ya, sudah tidak menjadi hal lumrah lagi. Tapi di era digitalisasi seperti ini masih banyak orang-orang yang masih mempergunakan santet ataupun guna-guna untuk mencapai tujuannya ataupun membalas dendam rasa kecewa atau sakit hatinya. Nah, biasanya ini akan pembahasan kita kali ini adalah media santet melalui hewan, dan hewan apa sajakah. Di konten sebelumnya itu membahas tentang seputaran santet dan cara-cara cara-cara menangkal santet ataupun menyembuhkan santet ya. Nah, kali ini yang saya bahas di sini adalah hewan apa sajakah yang bisa ditunggangi santet ataupun dikirim melalui media santet ya. Oke, tidak panjang lebar, nanti akan saya paparkan di sini untuk media hewannya apa saja yang biasa dikirim dikirim untuk media santet ya. Oke, yang pertama itu adalah ular. Nah, ular di sini biasanya beda dengan ular umumnya. Nah, ular di sini biasanya ciri-cirinya itu warnanya hitam legam, dan juga ular ini di sini ularnya tidak normal seperti pada biasanya, itu ukurannya dia hanya sejengkal saja, persis seperti ular tanah tapi bukan ular tanah. Dia ukurannya sejengkal aja, dia lebih kecil. Terus juga biasanya kalau datangnya itu antara maghrib sampai jam 11 malam. Itu kalau ular itu warnanya seperti itu, dan juga ukurannya dan kedatangannya pun di jam yang saya sebutkan tadi, itu adalah salah satu faktor ataupun indikasi itu adalah bukan ular biasa, tapi ular yang memang dikirim untuk menyantet seseorang. Oke. Biasanya ular ini juga efeknya ketika si penghuni rumah ini nanti dikirim dengan media ular tadi, itu biasanya dia juga udah mimpi sama dengan seperti dikejar-kejar makhluk gelap, makhluk yang hitam tinggi, ataupun sama seperti dikejar-kejar ular, itu sama seperti itu. Oke, itu media ular yang pertama ya. Yang kedua itu media keong. Keong di sini biasanya bukan keong yang gede ya, tapi keongnya itu kecil tapi dia banyak. Di sini keong itu ada dia yang ciri-cirinya itu biasanya keongnya itu hitam, kalau nggak agak kemasan. Nah, dan dia biasa datangnya juga itu dia bukan satu atau dua, tapi banyak keong itu datang. Kalau dia ke rumah itu nanti datangnya banyak biasanya. Oke, para sedulurku semua, itu walaupun nanti kita di tengah kota ataupun rumah kita di perumahan yang jauh dari sawah, itu keong itu sama seperti keong sawah tapi dia ukurannya kecil tapi banyakan gitu. Ciri-cirinya itu keongnya warna hitam dan kayak kemasan. Nah, itu biasanya salah satu media santet juga ya yang dikirimkan oleh si dukunya atau si yang tidak suka kepada kita ataupun ke korbannya ya. Nah, untuk media selanjutnya itu yang media ketiga itu biasanya ulet bulu. Nah, ulet bulu ulet bulu itu biasanya dikirimkan untuk media santet. Itu
itu nanti ke si tubuh korban ataupun ke si tubuh target itu biasanya pas dikirimkan itu akan gatal dan panas dan gelisah. Biasanya datangnya itu antara maghrib sampai jam 11. Lewat dari jam 12 itu udah kiriman itu udah kurang. Mungkin hanya hawa ataupun energi negatifnya aja yang masih nempel ke si orangnya. Jadi biasanya itu pengirimnya itu dia akan jelas-jelas nyata itu hewan itu di antara habis maghrib dan jam 11 malam. Oke, itu ulet bulu ya. Yang keempat itu yaitu kalajengking. Biasanya kalau untuk kalajengking ini udah dia mengirim ini santet, emang santet tingkat tinggi ya. Biasanya dia udah pasti itu bahaya kalau udah seperti itu, karena biasanya kalau yang medianya hewan kalajengking ini si target ini biasanya dibikin cepat ataupun dibikin meninggalnya ataupun sakitnya itu nggak lama. Biasanya hewan kalajengking ya. Kalajengking di sini juga kalajengkingnya cirinya hampir sama pada umumnya hewan kalajengking, tapi dia ada membedakan. Dia biasanya agak hitam. Terus juga dia tuh udah datang itu si buntut juga udah langsung begini. Kalau yang kalajengking normal itu dia kalau nggak terancam kan nggak jarumnya itu nggak langsung gini ya. Kalau itu biasanya kalau yang kiriman itu langsung sudah siap seperti mau nusuk ya. Nah seperti itu para sedulurku semua. Untuk media-media yang saya sebutkan tadi, mungkin itu untuk bisa menambah wawasan para sedulurku semua apabila nanti di rumahnya melihat hewan-hewan seperti itu dengan kondisi kita lagi ada masalah dengan orang, ataupun memang di rumah kita bawahnya panas, ataupun ada hal-hal gaib yang memang itu sangat tidak nyaman. Itu biasanya nanti akan ada ciri-ciri dari yang saya sebutkan tadi, hewan-hewan yang dikirimkan untuk media santet atau guna-guna. Oke, buat para sedulurku semua, mungkin di konten ini saya hanya menjelaskan beberapa hewan media santet ya. Sebenarnya banyak di sini, tapi pada umumnya saja yang memang biasa digunakan oleh dukun ataupun oleh orang yang memang mau menjahati kita, itu biasanya medianya nggak jauh dari hewan-hewan yang tadi saya sebutkan. Oke, para sedulurku semua, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan dan bisa membantu para sedulurku semua. Minimal pencegahan ketika ada hewan-hewan seperti itu kita buang sambil kita baca doa dan memunajat kepada Allah supaya dibuang. Dengan buangnya hewan ini hilang juga semua penyakit ataupun kiriman yang ada di rumah kita. Oke, para sedulurku semua, mungkin untuk konten kali ini saya cukupkan sekian aja. Semoga bermanfaat, dan saya sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Dan buat para sedulurku semua yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen agar saya bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya. Dan pada akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.